Salam dan bahagia untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Made Haridewi Indrayani, CGP Angkatan 10, Kabupaten Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam menyimpulkan dan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menjawab pertanyaan nomor 1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, tentang murid, saya meyakini bahwa teori tabula rasa, yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulisi oleh guru dengan pengetahuan dan wawasan yang ditargetkan oleh kurikulum. Yang kedua, permainan dapat membuat murid lupa belajar. Yang ketiga, murid yang duduk diam, fokus memperhatikan guru, tidak bermain, menunjukkan murid senang mengikuti pembelajaran dan mengerti dengan materi yang disampaikan guru. Yang keempat, murid yang pintar pasti memiliki budi pekerti yang baik. Saya juga percaya pembelajaran yang pertama itu terfokus pada ketercapaian materi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, guru adalah satu-satunya sumber belajar di kelas. Siswa hanya sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, kelas adalah satu-satunya tempat ternyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran yang mengisyaratkan murid mengkonstruksi dan menemukan sendiri pengetahuan barunya membutuhkan banyak waktu sehingga materi yang ditargetkan kurikulum tidak tercapai. Menjawab pertanyaan yang kedua, yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama yaitu cara pandang terhadap murid, di mana murid lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, kodrat anak bermain. Permainan anak adalah pendidikan. Yang ketiga, masing-masing murid memiliki potensi, karakteristik, dan gaya belajar yang berbeda. Yang keempat, budi pekerti pada masing-masing murid dapat dibentuk dengan pembiasaan. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Selain cara pandang saya terhadap murid, dalam melaksanakan pembelajaran yang saya akan ubah yaitu pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu, melainkan menuntun kodrat yang ada pada diri murid. Yang kedua, guru berhamba kepada murid dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, belajar tidak harus di kelas. Siswa perlu berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan kodrat alam di mana anak tersebut berada. Yang keempat, pembelajaran yang dilaksanakan lebih mementingkan proses, bukan hasil. Yang terakhir, tugas guru menuntun, bukan menuntut. Dalam menuntun,
guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menjawab pertanyaan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga mereka merasakan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, menebalkan laku dan budi pekerti murid dengan pembiasaan yang sesuai dengan nilai luhur sosial budaya di lingkungan siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang dilaksanakan mendorong siswa memiliki kemampuan abad 21, di mana kemampuan abad 21 itu terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Berikutnya, menerapkan pembelajaran kontekstual dengan menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Berikutnya, bekerja sama dengan orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Yang berikutnya, guru menerapkan trilogi pendidikan. Yang terakhir, guru menuntun kodrat yang ada pada diri anak dengan berperan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang terakhir, jadilah guru yang dirindukan dengan selalu berhamba pada siswa. Guru yang tepat akan dapat menuntun seluruh kodrat pada diri anak sehingga anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.